membara, bos. Kebayang dong gimana makannya dengan penyajian se-ekstrim ini? Tapi memang ginilah treatment penyajian menu ramen yang lagi viral di kota Bandung, Jawa Barat. Bos, perkembangan dunia kuliner di Indonesia makin hari emang makin mantap. Gak cuma menu khas Nusantara aja, menu yang diadaptasi dari luar juga makin mudah didapat. Nah, kebiasaan warga plus 62 yang suka eksplor berbagai menu memang jadi lahan basah bagi para pejuang cuan. Membuka bidang usaha di dalam dunia kuliner itu sangat menjanjikan. Apalagi ketika kita mempunyai inovasi, kualitas, dan juga rasa. Mau tahu bagaimana behind the skin-nya Fire Ramen Bandung? Saksikan, cuan bos! Mencoba peruntungan dalam dunia bisnis cuma bisa diwujudkan dengan satu mindset, bos, yaitu niat. Begitu juga yang dilakukan Julio. Pernah bekerja sebagai teknisi di negara Jepang, bikin Julio tertarik dengan sejumlah makanan khas negeri Sakura, bos. Dari situlah muncul ide untuk bikin usaha kuliner dengan konsep sajian yang unik. Menu yang dipilih adalah berbagai olahan ramen dengan varian yang banyak. Salah satunya ya Fire Ramen ini, bos. Fire Ramen adalah hidangan mie khas Jepang yang mengandalkan api besar pada saat penyajian. Konsep ini diadaptasi Julio dari daerah Kyoto, Jepang. Proses penyajiannya yang terbilang unik dan rada ekstrim ternyata mampu menyedot pangsa, bos. Makanya olahan ini jadi favorit pengunjung tiap harinya. Sebenarnya Julio nggak memiliki background dalam dunia kuliner. Makanya butuh persiapan yang matang dengan terus mempelajari dunia ramen. Mulai dari bahan, jenisnya, sampai proses pengolahannya. Setelah pulang ke Indonesia pada awal pandemik lalu, akhirnya di penghujung tahun 2021, Julio memulai petualangan cuannya di usaha ramen. Siapa sangka, bos, dalam hitungan waktu yang lumayan sebentar, ramennya Julio booming dan banyak dilirik. Untuk konsep tempat, Julio membangun outlet yang ada di Jalan Lengkong Kecil, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dengan kapasitas 50 orang. Suasananya dibikin cozy ala-ala Jepang, bos. Sementara untuk menu Fire Ramen, terdapat kursi dan meja khusus buat pengunjung untuk melihat langsung proses penyajian. Oh iya, bos, sebelum melihat proses pembuatan Fire Ramen, para pengunjung akan dikasih pengarahan seputar hal yang boleh dan gak boleh dilakukan. Selain itu, pengunjung juga wajib mengenakan apron anti panas, serta ada jarak 1 meter antara tempat duduk dengan meja. Termasuk nggak menggunakan handphone juga, bos. Biasanya, petugas akan menempatkan HP pengunjung di tempat khusus. Terus, pada saat proses pembuatan Fire Ramen, posisi tangan pengunjung harus berada di belakang. Kok jadi kayak ujian di kelas nih, Mas Julio? Emang harus banget kayak gitu ya? Karena kita di sini memang ada atraksi api, jelas kita ada standar keamanannya juga, ada peraturannya juga. Contohnya antara jarak tuangin apinya dengan customer kita ada jaraknya, sekitar 1 meter. Bos, Fire Ramen adalah kombinasi dari original ramen dengan sejumlah bumbu khas Jepang. Ditambah sejumlah topping seperti telur, narutomaki, daun bawang, dan mie yang lembut. Fire! Yang paling ditunggu pengunjung, ya atraksi kayak gini, bos. Sensasi api besar yang dihasilkan pada mangkok. Apinya itu loh, bikin seru-seru gimana gitu ya. Oh iya, bos, proses pembakaran Fire Ramen ini ternyata bukan sekedar trik atau gaya-gayaan aja, tapi emang mempengaruhi rasa dari ramennya sendiri. Selain atraksinya juga jelas ya, kita rasanya sangat berbeda dari ramen-ramen yang lainnya. Karena kita melalui proses dibakar, jadi si kuahnya itu ada aroma dan rasa smoky atau rasa terbakarnya tersebut gitu. Untuk pasokan ramennya sendiri, Julio bekerja sama dengan sejumlah supplier yang ada di Jawa Barat. Soalnya, penjualan menu Fire Ramen ini nggak main-main, bos. Dalam sebulan, Julio dan tim bisa memproduksi sampai 6.000 porsi Fire Ramen. Luar biasa ya! Bahkan, Julio nggak cuma menawarkan jenis Fire Ramen aja, bos. Ada sekitar 15 ramen lainnya, berikut sejumlah menu khas Jepang, seperti sushi dan sejumlah minuman. Yang pasti, semuanya dijamin halal kok.
Yang dari tadi penasaran, berapa sih omset dari bisnis ramen ini? Baiklah, silahkan Mas Julio. Untuk omset Fire Ramen sendiri, karena kita masih startup, kita masih di kisaran 60 juta rupiah gitu. Mantap, Bos. Awal yang manis ya. Untuk saat ini, Julio dibantu sekitar 10 karyawan. Di usia yang masih muda, Julio udah membuktikan kesuksesannya dalam memulai usaha. Ada tips dari Mas Julio nih, terutama dalam mengenalkan usaha kuliner yang unik dan anti-mainstream. Pertama, jenis kuliner yang akan kita kenalkan harus seimbang, Bos. Baik dari segi pembuatan yang unik dan rasa yang nikmat. Kedua, pastikan menu yang kita kenalkan sudah disesuaikan secara manajemen bisnis, baik dari campuran bahan, bumbu, dan rasa. Ketiga, jangan berpaku pada satu jenis kuliner aja. Pastikan untuk melakukan pengembangan, Bos, biar pengunjungnya nggak bosen. Saat ini, lokasi outlet Fire Ramen yang dikelola Julio udah nambah di kawasan Buah Batu, Bandung. Untuk target Fire Ramen sendiri, untuk di tahun 2002 ini, kita sudah membuka pendaftaran untuk franchise. Untuk marketing sendiri, Julio masih mengandalkan sejumlah platform. Selain itu, pemanfaatan media sosial dengan memposting sejumlah video juga menjadi senjata utama. Intinya, ketika kita akan membuka usaha, nomor satu itu adalah niat. Ketika niat sudah ada, maka yang lainnya akan mengikuti juga.